Oke, halo teman-teman semua. Kembali lagi di channel Yusma Zuckerberg. Jadi di video kali ini saya akan memberitahu cara menggunakan rumus penyusutan dan juga rumus kredit atau angsuran teman-teman. Oke, langsung saja. Yang pertama kita menggunakan rumus penyusutan. Nah, rumus penyusutan di sini ada 4 ya teman-teman. Sebentar, saya hapus terlebih dahulu. Rumus penyusutan di sini ada 4. Yang pertama yaitu rumus SLN, yaitu digunakan untuk metode straight line atau garis lurus teman-teman. Kemudian ada metode SYD, yaitu untuk metode penyusutan sum of the year atau jumlah angka tahun. Kemudian ada declining balance, yaitu rumus DB teman-teman. Kemudian ada double declining balance, yaitu menggunakan rumus DDB. Seperti itu teman-teman. Langsung saja kita masuk ke rumus yang pertama, yaitu metode garis lurus. Kita menggunakan rumus SLN. Kita ketik SLN, lalu kita buka kurung. Nah, untuk cost ini adalah nilai aset atau harga beli aset kita. Misalkan di sini aset kita adalah mobil senilai 600 juta. Kita klik, kemudian kita absolutkan teman-teman, karena kita nanti akan turunkan sampai ke tahun yang kelima. Kemudian kita beri pemisah. Nah, untuk salvage di sini ada nilai sisa teman-teman. Nilai sisa setelah aset ini disusutkan, nilai sisa 1 tahun terakhir teman-teman. Kita klik nilai sisanya, kemudian kita absolutkan, kemudian kita beri tanda pemisah. Nah, untuk life ini adalah umur aset atau lama penyusutannya teman-teman. Misalkan di sini adalah 5 ini adalah 5 tahun ya teman-teman. Kita klik, kemudian kita absolutkan, kemudian kita beri tanda kurung, tinggal kita enter. Maka penyusutannya per tahun adalah 110 juta rupiah teman-teman. Kemudian untuk mengisi akumulasi penyusutan, kita bisa menjumlahkan penyusutan dari tahun ke tahun teman-teman. Misal dari tahun pertama ini adalah 110 juta. Kita kemudian untuk tahun kedua kita tambahkan tahun pertama dengan tahun kedua teman-teman. Jadi tahun pertama 110 juta ditambahkan tahun kedua 110 juta. Kemudian seterusnya sampai ke bawah teman-teman. Kita tinggal tarik seperti ini, kemudian akan terjumlahkan, dan di tahun terakhir akumulasi penyusutannya adalah 550 juta. Nah, untuk nilai buku ini adalah nilai sisa teman-teman, nilai sisa dari aset atau harta yang kita miliki. Di tahun pertama ini kita kurangkan harga beli aset kita dengan penyusutan di tahun pertama, kita kurangkan. Nah, untuk tahun kedua kita kurangkan nilai sisa di tahun pertama dengan penyusutan di tahun kedua, kemudian seterusnya sampai tahun kelima. Nah, di sini nilai sisa di tahun kelima sama dengan nilai sisa di atas ini teman-teman. Berarti kalau sama seperti ini, berarti kita sudah benar teman-teman. Kemudian kita masuk ke rumus kedua, yaitu metode SYD atau sum of the year teman-teman. Caranya kita ketikkan SYD, kemudian kita buka kurung, kita klik cost-nya atau harga dari aset yang kita beli, kemudian kita absolutkan agar saat kita turunkan dia tidak berpindah. Kemudian salvage atau nilai sisanya kita klik di sini, kita absolutkan. Kemudian life atau umur asetnya, kemudian kita absolut. Nah, ini yang berbeda dengan metode straight line tadi teman-teman. Di metode sum of the year ini di rumusnya kita tambahkan per ini adalah periode teman-teman.
Nah, di periode ini kita klik di tahunnya teman-teman. Di sini misal tahun pertama. Kita tutup kurung, terus kita enter. Nah, untuk yang tahun ini tidak kita absolut ya teman-teman, karena akan menyesuaikan dengan tahun kedua sampai tahun kelima seperti itu. Kemudian kita turunkan. Nah, kemudian kita akumulasikan penyusutannya sama teman-teman seperti metode strike line tadi. Tinggal kita tambahkan sesuai tahunnya teman-teman. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, jumlahnya adalah 550 juta. Kemudian kita cari nilai bukunya teman-teman. Caranya sama seperti tadi tahun pertama, yaitu caranya nilai aset atau harga belinya kita kurangkan dengan penyusutan di tahun pertama. Kemudian di tahun kedua kita kurangkan nilai sisa di tahun pertama dengan penyusutan di tahun kedua. Kemudian seterusnya sampai bawah teman-teman. Kita tinggal tarik seperti ini. Nah, kemudian nilai sisanya adalah 50 juta. Jika sama 50 juta, maka jika sama seperti yang di atas ini kan 50 juta teman-teman, maka kita sudah benar teman-teman rumusnya. Nah, kemudian kita masuk ke rumus yang ketiga teman-teman. Rumus yang ketiga ini adalah declining balance atau saldo menurun ya. Kita menggunakan rumus sama dengan DB. Nah, kita masukkan rumusnya teman-teman, masih sama seperti rumus-rumus yang tadi. Kita masukkan cost atau harga aset, kita absolutkan. Kemudian salvage kita masukkan, kemudian di absolute juga. Kemudian umur asetnya kita masukkan, kemudian di absolute juga teman-teman. Kemudian sama seperti metode SYD, kita masukkan periodenya yaitu tahun ke-1 dan tidak usah di absolute ya teman-teman. Nah, kemudian yang membedakan dari metode sum of the year ini, kita masukkan angka 12 teman-teman. 12 ini khusus untuk metode declining balance seperti itu teman-teman. Kemudian kita enter. Kemudian kita tarik sampai bawah. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian kita akumulasikan teman-teman. Tahun pertama, kemudian tahun kedua, kemudian seterusnya sampai tahun kelima teman-teman. Nah, di sini untuk metode declining balance nilainya dia tidak sempurna ya teman-teman, tidak balance dengan yang di atas ini. Kita coba di nilai sisanya ya, sama dengan ini dikurangi dengan tahun pertama, kemudian tahun kedua, nilai sisa tahun pertama dikurangi penyusutan di tahun kedua, kemudian seterusnya sampai bawah. Nah, untuk di metode declining balance atau saldo menurun ini, nilai sisanya tidak sama dengan nilai sisa di atas ini teman. Itu normal ya teman-teman, tidak apa-apa, karena memang ya seperti itu metodenya. Sama juga untuk yang double declining balance ini, kita coba kerjakan. Nah, double declining balance itu rumusnya hampir mirip ya teman-teman, seperti rumus declining balance. Kita ketik sama dengan rumusnya adalah DDB teman-teman, DDB. Kemudian kita masukkan yang pertama costnya, kemudian kita absolute, kemudian beri pemisah, salvage, kita absolute lagi, kemudian umur asetnya 5 tahun, di sini kita absolutkan lagi, kemudian kita klik periodenya atau tahun keberapanya, kemudian nah untuk faktor di sini kita ketik angka 2 teman-teman. Ini khusus untuk metode double declining balance atau saldo menurun ganda. Nah, kemudian kita bisa enter, kemudian kita tarik sampai bawah teman-teman. Kemudian kita akumulasikan tahun pertama, tahun kedua, kemudian sampai tahun kelima teman-teman. Kemudian untuk nilai bukunya
atau nilai sisanya kita kurangkan teman-teman untuk tahun pertama. Kemudian salah, kemudian tahun kedua, kemudian sampai tahun kelima. Di sini nilai bukunya atau nilai sisanya sama ya teman-teman dengan yang di atas. Oke, mungkin itu saja untuk cara menggunakan rumus penyusutan di Excel teman-teman. Oke, yang kedua di sini saya akan memberitahu cara menggunakan rumus PMT teman-teman. Nah, rumus PMT ini bisa digunakan untuk mencari nilai angsuran per tahun ya teman-teman. Nah, hal yang perlu kita siapkan yang pertama di sini adalah nilai kreditnya, kemudian bunga per tahun, kemudian waktu atau jangka waktu pembayaran angsuran kreditnya ini teman-teman. Nah, langsung saja kita gunakan rumusnya, yaitu sama dengan PMT. Kita buka kurung. Nah, yang pertama kita klik di sini yaitu rate. Rate itu adalah bunga per tahunnya. Kemudian kita beri tanda pemisah. Kemudian kita klik NPR. NPR ini adalah waktu cicilannya teman-teman atau angsurannya. Kita klik di sini. Di sini waktunya adalah 10 tahun ya teman-teman. Kemudian kita beri pemisah lagi. Kemudian PV di sini adalah nilai kreditnya ya. Kita klik di sini. Kemudian kita beri tutup kurung, kemudian kita enter. Nah, di sini nilainya di sini adalah minus ya teman-teman, minus 1.922 sekian. Nah, agar nilainya menjadi tidak minus atau tidak menjadi minus, kita tambahkan di setelah tanda sama dengan ini, kita tambahkan ABS. Kita ketikkan ABS, kemudian kita buka kurung, kemudian di akhirannya kita beri tanda tutup kurung lagi teman-teman. Kemudian kita enter, maka nilainya akan menjadi positif teman-teman, tidak menjadi minus lagi ya. Nah, kemudian kita masuk ke tabel angsuran teman-teman. Di sini adalah ada tahun, ada saldo awal, kemudian angsuran per tahun. Angsuran per tahun ini dari sini ya teman-teman. Kemudian ini ada bunga per tahun, cicilan pokok pinjaman, dan saldo akhir. Langsung saja saldo awal kita ambil dari nilai kreditnya sini ya teman-teman. Kemudian angsuran per tahun kita ambil dari angsuran per tahun sini. Kemudian kita absolutkan karena nanti kita akan tarik sampai bawah teman-teman. Kemudian untuk bunga per tahun ini kita ambil dari saldo awal dikalikan dengan bunga per tahun. Nah, bunga per tahunnya ini kita absolutkan. Kemudian kita enter. Nah, ini bunga per tahunnya adalah 1.500.000 teman-teman. Kemudian untuk cicilan pokok pinjaman kita dapatkan dari angsuran per tahun dikurangi dengan bunga per tahun. Kemudian kita enter. Nah, untuk saldo akhir ini kita dapatkan dari saldo awal dikurangi dengan cicilan pokok pinjaman. Dan kita enter teman-teman. Nah, untuk tarik sampai ke bawah ini teman-teman, sampai tahun ke-10, agar tidak menulis rumusnya satu-satu teman-teman, kita tarik yang pertama dari saldo akhir, kemudian saldo awal, maaf teman-teman, salah ya teman-teman. Nah, untuk saldo awal ini kita ambil dari saldo akhir teman-teman. Untuk saldo awal tahun kedua kita ambil dari saldo akhir tahun ke-1, seperti itu teman-teman. Kemudian kita tarik sampai ke bawah teman-teman. Nah, kemudian untuk angsuran per tahun kita tinggal tarik sampai bawah. Kemudian untuk bunga per tahun kita tarik lagi sampai bawah. Kemudian untuk cicilan pokok pinjaman kita tarik juga sampai ke bawah. Maka untuk saldo akhirnya di sini menjadi 0 teman-teman.
Oke, mungkin cukup sekian video tutorial dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.